Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD El Shaddai Magelang yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam Renungan 79 dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan dalam 3 Yohanes pasal 1, kita akan sama-sama melihat ayat 1 sampai ayat 4. 3 Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 4 saya bacakan untuk kita semua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dari penetua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara-saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan kita dalam surat Yohanes, 3 Yohanes pasal 1, kita lihat ayat 1 sampai 4. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa ayat firman Tuhan, perkataan Yohanes terhadap Gayus. Terlebih dahulu saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini adalah Gayus. Gayus seorang murid atau rekan sepelayanan Rasul Paulus, dan kita melihat dalam bagian observasi bahwa di sini kita menemukan bagian pribadi-pribadi yang terdapat dalam firman Tuhan. Ada Yohanes sendiri dan juga ada Gayus muridnya yang juga sudah menjadi pelayan, bersama-sama melayani bersama Yohanes. Nah Bapak Ibu, peristiwa yang ada dalam pembacaan kita pada hari ini yaitu tentang kehidupan Gayus, kesaksian kehidupan Gayus yang menjadi berkat bagi banyak orang dan terlebih bagi pemimpinnya yaitu Yohanes. Nah kita masuk dalam bagian interpretasi. Ada beberapa kebenaran yang kita dapat lihat. Yang pertama, tentang kesaksian hidup Gayus yang sangat memberkati banyak orang. Kita dapat lihat tadi pengakuan dari Yohanes dalam ayatnya yang ketiga ya. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Luar biasa, tentang kesaksian Gayus ini diberitakan oleh orang-orang, gak hanya cuma satu orang, tapi banyak orang yang menceritakan tentang kesaksian Gayus. Nah, kebenaran yang kedua tentang kehidupan Gayus yang hidup dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini mendatangkan sukacita yang besar bagi Rasul Yohanes yang telah mendidik Gayus dan juga yang telah memuridkan Gayus. Bahkan Gayus telah menjadi rekan sepelayanan Yohanes sendiri. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bagian interpretasi kita melihat bahwa Gayus ini seorang yang imannya kokoh, seorang yang kuat di dalam iman. Dia bertahan dalam penderitaan meskipun di dalam ayat-ayat ini mungkin kita tidak menemukan. Tetapi Gayus ini pernah juga menjadi salah seorang yang diseret ketika ada permasalahan di jemaat Efesus. Dia diseret bersama rekan-rekannya yang lain. Namun dalam pertikaian tersebut Gayus dan rekan-rekannya tetap mempertahankan iman dan kehidupannya yang hidup di dalam kebenaran. Tetap hidup benar, tetap mempertahankan kesucian hidup mereka. Nah, dari beberapa interpretasi yang kita lihat mengenai kehidupan Gayus ya. Yang pertama, dia punya kesaksian yang manis, kehidupan yang indah, hidupnya memberkati banyak orang. Yang berikutnya dikatakan bahwa Gayus menghidupi kebenaran, itulah yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat pribadi Gayus ini, aplikasinya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Ya, Gayus dikatakan hampir seperti sudah dikatakan ya, bahasa kita sering kita berkata bahwa Alkitab berjalan. Gayus ini dalam ayat yang ketiga dapat dikatakan bahwa
Gaius adalah Alkitab berjalan, di mana Gaius ini luar biasa dapat menghidupi kebenaran. Kebenaran firman Tuhan adalah gaya hidup Gaius. Oleh karena itu sangat memberkati banyak orang, sehingga cerita atau kesaksian Gaius sampai ke telinga Rasul Yohanes. Dia sangat bersukacita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jarak antara Gaius dan Yohanes itu jauh. Saat itu Gaius tidak sedang berada di samping Yohanes ketika Yohanes memuji dirinya dan berkata bahwa dia sangat bersukacita. Di ayat 4 dikatakan bahwa Yohanes sangat bersukacita, sukacitaku yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Membuat gurunya atau pemimpinnya Yohanes mengalami sukacita yang besar. Dan banyak orang bersukacita atas kehidupan Gaius. Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Meskipun jauh dengan Yohanes, Gaius tetap memiliki gaya hidup. Hidup di dalam kebenaran. Tentu menghidupi kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita juga dapat memperhatikan ya betapa pentingnya seseorang itu hidup di dalam kebenaran, menghasilkan kesan yang mendalam dari diri seseorang. Banyak orang yang menyaksikan dan sampai ke telinga Rasul Yohanes bahwa Gaius itu seorang yang suci, seorang yang kudus, seorang yang mempertahankan kebenaran dan hidupnya tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak orang yang sudah terinspirasi, terberkati melalui kehidupan Gaius ini. Dan kehidupan Gaius memperlihatkan betapa bahwa hidupnya itu dalam kebenaran menghasilkan kesan yang luar biasa mendalam dalam setiap orang-orang di sekitarnya. Bagaikan orang yang menemukan air sejuk di saat mereka kehausan oleh kehidupan di tengah dosa. Banyak orang yang melakukan pelanggaran dan dosa. Oleh karena itu ada pertikaian di antara jemaat di Efesus. Tetapi dalam mengalami kegersangan karena dosa, mereka diberkati. Karena ada air sejuk tentang kehidupan Gaius yang memberkati, yang membangkitkan iman sesama anak Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Oleh karena itu tidak heran Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kalau Gaius sangat disukai oleh banyak orang. Mereka diberkati oleh kehidupannya dan mereka suka kepadanya, mereka bersyukur atas kehidupan Gaius dan sampai menceritakannya kemanapun mereka pergi dan sampai kepada Yohanes. Oleh karena itu kita dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari coba kita bayangkan apakah yang orang lain ceritakan tentang diri kita. Apakah tentang kebaikan kita atau hal-hal yang tidak menyenangkan, atau orang malah bersungut-sungut ketika mengingat hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini suatu kesaksian yang luar biasa tentang kehidupan seorang Gaius. Di mana ketika orang hanya membayangkan mungkin di rumahnya, oh iya saudara Gaius, mereka dapat bersuka cita, mereka tersenyum, belum berjumpa dengan orangnya. Nah ini indah sekali di dalam Tuhan ketika orang itu tetap memilih untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan menjauhkan kehidupan dalam dosa. Tentu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita mengenal kebenaran, maka kita harus membangun kehidupan kita, membangun integritas di dalam hidup kita sesuai dengan kebenaran yang kita kenal, yang kita tahu yaitu firman Tuhan. Dan kebenaran harus menjadi kekuatan dan energi yang aktif dalam kehidupan kita. Yang energi yang aktif artinya energi yang terus bekerja sebagai motor dalam kehidupan kita ini, sebagai pengarah, sebagai pengendali dalam hidup kita. Kebenaran yang mengendalikan kehidupan Gaius sehingga menyenangkan banyak orang adalah kebenaran firman Tuhan. Dia hidup sesuai standar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kebenaran juga harus menjadi realitas di dalam kehidupan kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap pola pikir kita. Oleh karena itu mari kita berjalan di dalam kebenaran. Dan berjalan dalam kebenaran Bapak Ibu yang diberkati Tuhan artinya membiarkan Roh Kudus berkuasa dan memerintah hingga dosa tidak tahan lagi, tidak bertahta lagi di dalam kehidupan kita, tidak bertahta lagi, tidak menguasai lagi hati dan pikiran kita. Dosa dilenyapkan oleh karena kebenaran
dalam hidup kita. Hidup dalam kebenaran artinya memberikan peluang bagi Roh Kudus, ruang besar bagi Roh Kudus menguasai kehidupan kita sehingga kita dapat hidup kudus dan setia seperti Gayus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita belajar untuk menjadikan hidup kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran bukan lagi sesuatu yang hanya kita pelajari, dan mari kita juga tidak hanya menjadikan suatu pengetahuan saja, namun kita menjadikan standar hidup kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kehidupan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Karena itu kerinduan hidup kita, untuk apa lagi kita hidup Bapak Ibu? Hidup kita ini harus memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kita harus memiliki standar, yaitu standar firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan biarlah banyak orang terinspirasi dari kehidupan kita. Dan juga setiap orang dapat senang ketika berjumpa dengan kita. Mendengar kita diceritakan oleh orang lain, disaksikan oleh orang lain. Orang yang mendengarkan pun diberkati karena kita hidup di dalam kebenaran. Mari kita berjuang bersama-sama Bapak Ibu Saudara, keluarga GPI Ilsadai Magelang. Karena Tuhan akan terus menopang kita dan Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan menjadikan kita keluarga GPI Ilsadai Magelang yang seperti Gayus, hidup atas kebenaran dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian mujizat pemulihan keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berterima kasih Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau pemimpin kehidupan kami, Engkaulah firman yaitu kebenaran yang ada dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu itu aktif dalam hidup kami. Kami menjadikan hidup ini dengan hidup yang memiliki gaya kehidupan atas kebenaran, dan Roh Kudus memimpin kehidupan kami sehingga dosa itu tidak bertahta lagi dalam hidup kami, namun kebenaran yang bertahta dalam hati, dalam pikiran, dalam segenap hidup kami. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah keluarga GPI Ilsadai Magelang bersuka cita, betapa besarnya kegirangan karena kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.